Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma'wa'adu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam disosor pitik. Yang jawab salam pasti wong cantik. Daun salam disosor walang. Yang nggak jawab salam pasti punya hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syifaan atau syafa'an li ashabihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Yang terhormat Ketua Masjid Al-Hafiz Bapak Joto, yang terhormat Ketua Majelis Ar-Raudhah Ibu siapa Bu? Nggak kenal saya. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Al-Hafiz, yang terhormat Ketua Majelis Taklim Miftahul Jannah Tunas Praca, yang terhormat Ketua Majelis Taklim Al-Hikmah Ibu Mur, yang terhormat Ketua Majelis Taklim Baitul Muhajirin. Siapa Bu sekarang Bu? Ada hadir? Oh hadir, alhamdulillah. Yang terhormat Ketua YDITJ Oku Timur Yayasan Dakwah Islam Thariqatul Jannah, yang terhormat Ketua Majelis Taklim mana? An-Nisa Kota Baru. Ada Bu ya? Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah Praca mana? Nur Hidayah. Oh Nur Hidayah mana? Nur Hidayah. Oh ada perwakilan baik. Jadilah. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Nurus Siam. Cuman sikok Bu. Perwakilan. Amal kok diwakilkan. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim mana? Binjai Al-Fatah. Masya Allah. Apalagi yang belum saya sebut, ngambek nanti gak disebut. Anissa sudah. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas Jati Rahayu Timur. Berapa orang? Alhamdulillah. Semua wakil, tidak apa-apa. Insya Allah berkah. Bapak tukang yang belum selesai, insya Allah diberkahi Allah. Hari ini sengaja Bapak, Ibu-ibu, kita hadir di masjid ini dalam rangka khatmil Quran. Khatmul Quran itu sama dengan khatmil Quran, tinggal bagaimana menaruhnya, atau hataman Quran. Insya Allah menjadikan berkah, karena awal diletakkan batu pertama oleh Bupati sampai sekarang itu berkah banget Bu. Adobai. Nah itu, nah insya Allah nanti sampai selesai adobai. Insya Allah. Bingung nggak ada semen, adobai. Bingung nggak ada besi, adobai. Walaupun yang bawa uang ke Lampung, ke Bandar Lampung, ditransfer sama Bu Bendahara, luar biasa. Bingung nggak ada semen, ada Bu Rusdiana, ada Bu
Eko, Bu Sri Eko, ada Bu Sri Sawal, ada bu yang lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Ada malaikatnya insya Allah, Bu. Dengan dorongan kita membaca Al-Quran sampai selesai tadi insya Allah. Bingung jam besok itu mau peletakan batu pertama, undangan itu loh belum disebar. Tahu-tahu ada Bu Dewi, Bu Pema jadi malaikatnya, naik motor dia keliling. Ada baik. Yang terhormat ketua pembangunan kita, yaitu Ibu Dr. Anda Jirniwati, yang dengan luar biasa payahnya siang malam ngurusin ini. Walaupun hatinya dulu yang ngurus, datangnya belum. Sama baik. Ada baik kiriman dari uang dari Ibu Mo, dari Ibu Ketua, dari Ibu Bendahara, dan dari ibu-ibu yang lain. Insya Allah kemarin mampir Bapak Haidir akan memberikan batu bata. Bilang saya batu batanya sudah, Pak Bupati, walaupun mungkin kurang dikit. Beliau akan ngasih koral. Yang kita bingung, untuk tiang itu koralnya harus 1-2, yang ada 3-4, 2-3, itu berarti kurang kecil gitu. Nah, alhamdulillah begitu. Saya berpikir ini mau butuh batu koral yang kecil, tahu Pak Hidir datang. Baik. Amin ya robbal alam. Insya Allah selesai, Bu. Nggak ada bangunan yang nggak selesai, asalkan kita sepakat, asalkan kita kompak. Yang penting kompak, tidak ada dusta di antara kita, insya Allah. Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, baca Quran itu seperti nyopir, Bu. Siapa yang nyopir? Bu Dewi sopir. Yang sopir lagi siapa? Bu Uut nyopir. Siapa lagi? Bu Hitam nyopir. Siapa yang nyopir? Yang perempuan nyopir. Yang bisa nyopir, Bu? Coba, Bu. Bu Sri Hartati nyopir. Bu ini Bu Rundati nyopir? Oh enggak. Nyopir apa? Nyopir ini nyopir mobil. Kalau motor itu enggak mendekat, nyopir mobil. Jadi baca Quran itu seperti nyotir mobil, Bu. Ada yang ugal-ugalan. Tahu ugal-ugalan? Yang nggak ngerti tajwid, nggak ngerti arti bablas ya. Ini namanya sopir ugal-ugalan. Iya, mengejar supaya dapat 1 juz cepet-cepet diterjang semua, nggak tahu itu idgham apa, gunnah apa, mat wajib mutasil apa, mat jaiz munfasil, nggak ngerti, pokoknya dibaca, diterjang aja. Ini sopir Medan. Ada baca Quran itu pelan-pelan tapi bener, slowly but sure. Bahasa Jerman ini, pelan tapi pasti, lambat tapi bener. Daripada sopir Medan tadi, ini lebih baik. Ada yang nggak cepet tapi yo salah semua. Ada yang cepet tapi bener. Ada nggak? Ada. Ibu ini saya lihat tadi udah dapat 2 juz, saya baru 1 juz. Siapa yang 2 juz lagi tadi? Oh, nambah. Ibu ini 1,5 juz. Alhamdulillah. Apapun derajat kita membaca Al-Quran tetap syafi'an. Apa syafi'an? Bacaan kita itu qiraatuna syafi'an. Bacaan kita itu akan tetap memberikan syafaat. Jenengan di padang mahsyar panas, Bu. Di padang mahsyar panas apa panas? Panas. Matahari didekatkan sedekat-dekatnya, dan itu dalam keadaan yang luar biasa takutnya nanti datang
penolong, ibu berwajah ganteng. Jenengan kalau di Indonesia ini artis yang paling seneng dari laki-laki siapa? Siapa Bu? Laki-laki. Siapa Bu? Yang paling ganteng siapa Bu? Apa bapaknya sendiri? Oke, bapaknya sendirilah yang paling ganteng. Nanti begitu di padang mahsyar kepanasan, itu wajah seperti bapak datang mengenalkan diri. Aku ini bacaan Qur'anmu akan memberikan dhillun. Apa dhillun? Payung, tenda. Tendanya bukan tenda kayak punya Pak Budi itu. Tendanya bagus banget dan dingin. Gini percaya apa rata gitu? Dingin banget tenda itu, ber-AC, Bu. Orang semua kepanasan. Bahkan dalam riwayat itu orang bisa tenggelam oleh keringatnya, saking panasnya keluar terus keringatnya, Ibu. Tergantung amalan kita di dunia ini, dan salah satunya adalah membaca Al-Quran. Paham atau tidak paham, salah ataupun benar, jenengan blekak-blekuk baca Quran itu pahalanya malah dua, pahala blekak-blekuk, pahala baca Al-Quran. Di Al-Hafiz ada itu pagi-pagi. Tapi nggak apa-apa, lebih baik. Masih mau baca Al-Quran, tetap akan menjadi syafi'an. Apa syafi'an? Penolong, akan mendapatkan penolong, atau Quran kita yang kita baca itu akan menolong kita. Menolong di mana? Di padang mahsyar yang panas, di kubur yang ketika itu kita sendiri, ditemani oleh bacaan Al-Quran yang kita baca. Waktu meniti sirat itu juga kita ditemani oleh siapa? Oleh jelmaan makhluk yang itu bacaan Al-Quran kita di dunia. Makanya dahsyat banget membaca Al-Quran. Dan hari ini kita menghatamkan Al-Quran, walaupun kita hanya 1 juz, insya Allah dinilai oleh Allah tetap seluruh Al-Quran. Enaknya begitu, Bu. Jenengan baca mungkin setengah juz, insya Allah dinilai 1 Al-Quran menghatamkannya. Lebih dahsyat lagi, setelah khataman Al-Quran kita bersedekah. Nah ini, Bu, yang penting tuh. Sedekah apa? Ya mungkin ditunggulah momennya yang bagus, namanya sedekah khataman Quran. Ada ulama bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini cucunya Sayyidina Ali. Cucunya Sayyidina Ali ini punya kemampuan ekonomi yang luar biasa, kaya raya, uangnya banyak, dan kemudian saking hormatnya dengan Al-Quran, Ibu, Ali Zainal Abidin ini saat anak kecil dia masih usia 9 tahun khatam Al-Quran, dia open house 3 hari, Bu. Tahu open house, Bu? Open itu apa? Buka house rumah. Buka rumah, bukan buka rumah toh, siapkan makanan. Orang bebas datang diumumkan. Misal kalau di sini ada radio BKM, jenengan umumkan, saya Ibu Tarwiyatun akan mengundang masyarakat Teku Timur untuk datang ke rumah saya makan sepuasnya 3 hari 3 malam. Kira-kira begitu. Berarti sugih apa sugih? Sugih. Bu Dewi, begitu Bu, umumkan di BKM. Seperti itu. Mampu Ali Zainal Abidin ini 3 hari 3 malam open house. Hari yang ketiga tukang masaknya laporan bahwa kayu bakarnya habis. Kayu bakarnya habis.
Ya dulu nggak pakai kompor Bu, belum ada kayu bakar. Dalam riwayat itu yang masak saja 40 orang. Coba tuh, yang masak 40 orang hanya untuk apa? Menghormati khataman Al-Quran. Yang disembelih bukan hanya sapi, bukan hanya kambing, seluruh makanan di zaman itu disiapkan 3 hari 3 malam hanya untuk khataman Al-Quran. Ayo, hebat apa hebat? Ketika pelayannya yang masak bilang kayunya habis, apa bilangnya si Ali Zainal Abidin, ulama yang harismatik di zamannya itu? Buka gudang. Di gudang itu dia menyimpan kayu gaharu. Tahu kayu gaharu Bu? Yang sekilonya sekarang ada yang 40 juta. Kata si Ali Zainal Abidin, jangan kamu nyari di hutan untuk kayu bakar. Buka gudang itu yang isinya kayu gaharu, pakai untuk masak. Ayo. Belum ada Bu dalam riwayatnya orang sememuliakan Al-Quran seperti Ali Zainal Abidin. Kita nyembelih ayam aja ayam kecil. Kita nyembelih kambing yang kecil, kurus lagi. Kita mungkin mengumpulkan orang paling cuma 2 orang 3 orang, itu lebih baik. Tapi dibandingkan dengan ulama ini jauh habis uangnya. Bayangkan Ibu, untuk masak 1 hari itu pakai kayu, yang kayunya 1 kilonya itu 40 juta. Kenapa? Dia menghormati tamu-tamunya banyak, sementara kayu bakar harus mencari yang lebih jauh di zamannya. Hebat apa hebat Bu? Hebat. Jadi setelah khataman itu ada momen sedekah, maksudnya begitu, karena di bulan Ramadan ini sedekah yang kita berikan kepada orang yang berpuasa itu sama dengan kita berpuasa pahalanya. Bayangkan Bu, puasa itu hukumnya apa Bu? Wajib. Apa wajib? Mayufabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkihi. Yang namanya wajib itu bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan dapat dosa. Artinya pahalanya besar banget. Dan orang yang memberikan makan di bulan Ramadan 1 kurma itu dinilai seperti orang yang sedang berpuasa 1 hari. Jadi apa amalan yang paling dasar di bulan Ramadan? Sholat, puasa, sedekah. Sholat, puasa, sedekah. Tadi ada yang berikan mungkin 5.000, ada mungkin 10.000, ada mungkin apa 50.000, ada mungkin 2.000, ada mungkin 1.000. Ada nggak 1.000 yang 1.000? Ada, nggak apa-apa. Itu akan menjadi hal yang luar biasa dan bukan kita temukan di dunia ini, tapi nanti setelah kita mati. Karena apa? Kita lakukan di bulan Ramadan. Dan insya Allah bangunan kita akan diberkahi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu, kenapa di awal tadi saya katakan bahwa membaca Al-Quran itu harus benar Bu? Jangan ngejar jumlahnya, tapi ngejarlah bener-benernya. Contoh kecil di surah Al-Maidah ayat 6, bisa dibuka. Di surah Al-Maidah ayat 6 itu disebutkan gini, wa idza kuntum ilas sholati waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulikum atau wa arjulakum. Wa arjulakum. Iya. Wa arjulakum wa arjulikum. Coba dilihat Bu. Siapa yang arjulikum? Wa arjulakum. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu bisa dua-duanya. Tetapi mayoritas ahlu sunnah wal jamaah itu membacanya wa arjulakum. Kenapa? Kalau wa arjulakum itu namanya isimnya isim waghsilu arjulakum,
maf'ulnya dari wagsilu. Tapi kalau wa arjulikum itu isimnya isim bi, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Kalau dia isimnya bi, wah ini nahu sorob ini. Wis pokoknya duluan ini Bu. Ini pentingnya membaca Al-Quran secara benar. Kalau dibaca wa arjulikum, maka maknanya kaki itu enggak dibasuh tapi diusap. Ayo. Tapi kalau dibaca wa arjulakum, maknanya kaki itu dibasuh. Sekarang saya tanya, jenengan dibasuh apa diusap? Dibasuh. Ayatnya wa arjulakum, tapi boleh dibaca wa arjulikum. Dulu Al-Quran itu nggak ada harokatnya loh Bu, nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya. Bayangkan tuh, hasbun sama khobasa sama, tapi orang dulu bisa baca walaupun tanpa titik, tanpa harokat Bu. Kalau sekarang kitab gundul itu masih ada titik-titiknya, cuman harokatnya yang nggak ada. Mudah itu ada ilmu nahwu. Ini nggak ada apa-apa, cuman rengkong. Tahu rengkong Bu? Ireng-ireng bengkong. rengkong. Ireng-ireng bengkong aja, cuman gini nggak ada titik. Bayangkan jenengan Al-Quran nggak ada titik, nggak ada harokatnya, kayak mana bacanya? Bingung. Ini ada harokatnya, ada titiknya aja masih salah. Makanya perlu belajar banyak Bu. Gria lansia itu untuk itu Bu. Aku ingin ibu itu cerdas lah gitu loh, cerdas beragama. Nanti kita ajari sedikit-sedikit bagaimana sih sebenarnya ilmu Al-Quran. Wah, ilmu apa itu banyak banget Bu. Dari mulai tajwid sampai takwil. Ada tajwid, ada terjemah, ada ulumul Quran, ada kemudian nanti ada tafsir, ada takwil. Takwil itu apa? Sesuatu yang tidak nyata. Kita baca Al-Quran artinya ini, belum tentu artinya ini. Itu takwil namanya. Itu sudah tinggi banget di atas tafsir. Contoh, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jika datang pertolongan Allah, maka nanti kamu akan melihat Islam berkembang. Orang-orang akan berbondong masuk Islam. Ini kalau diartikan gimana Bu jenengan ngartikan? Ya iya, kalau sudah datang pertolongan Allah, Mekah akan dibuka oleh kaum muslimin yang saat itu dikuasai oleh orang-orang Quraisy, dan manusia akan berbondong-bondong masuk Islam. Itu toh kalau kita hanya memakai tafsir, tapi takwilnya enggak. Siapa? Seperti Ibnu Abbas. Ada Abdullah bin Abbas. Ini siapa? Ponakannya Rasulullah, sepupunya Rasulullah. Jadi anaknya Abbas, namanya Abdullah bin Abbas. Itu masa kecilnya di Madinah itu masih usia sekitar 11 tahun. Itu bersama terus dengan Rasulullah sampai akhirnya apa? Beliau ini ditugasi untuk menyiapi wudhunya Rasul. Jadi Rasul kemana saja, si Ibnu Abbas ini bopong, tahu bopong? Bawa airnya untuk kalau Rasul batal langsung wudhu. Jadi Rasul itu nggak pernah batal Bu. Jadi selalu ada air wudhu yang dibawa oleh sahabatnya ini, namanya Ibnu Abbas. Karena ini urusan fikih, maka Rasul ngasih doa yang sering saya baca, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ini dibaca Bu. Hebatnya kalimat ini, jenengan mudah memahami Al-Quran, jenengan mudah memahami ilmu. Coba Bu, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman kepada Ibnu Abbas ini ilmu fikih dan juga ilmu ta'wil. Jadi akhirnya Ibnu Abbas yang mendengar kalimat Al-Quran idza jaa nasrullahi wal fath
jika datang pertolongan Allah, maka nanti Mekah akan dibuka. Wan nasu yadkhuluna afwaja, dan manusia akan berbondong-bondong masuk Islam. Bagi Ibnu Abbas sedih ini. Kenapa sedih? Karena Muhammad akan segera meninggal. Kok begitu? Sahabat lain bertanya. Iya, kalau sudah sempurna pertolongan Allah, maka nanti yang membawa risalah ini akan dimatikan oleh Allah. Coba jauh nggak? Sahabat yang lain nggak ada yang berpikir, oh kalau datang ayat seperti ini berarti ada takwil bahwa Rasul akan mangkat. Sahabat lain yang tua-tua pun nggak ngerti, anak kecil ngerti. Kenapa? Didoakan oleh Rasulullah. Ini namanya ilmu takwil. Dan masih banyak ibu di dalam Al-Quran itu bukan terlek maknanya, tapi justru kita ambil takwilnya. Maka ibu-ibu yang di Ar-Raudhah ini ya, kalau bisa itu jangan hanya untuk tidurnya lansia yang lumpuh-lumpuh, tidak. Walaupun tujuannya sebagian juga itu, tapi kita ngaji, Bu. Mau nggak Bu nanti ngaji, Bu? Bukan begini ngajinya, bener-bener pakai kitab. Nanti kita jadwal, Bu Dewi. Misal nanti kesepakatan kita hari Rabu pagi apa sore apa malam terserah, nanti kita sepakati kita ngaji misal apa taklimul muta'alim. Kita dakik itu mendalam nanti ilmunya. Ibu bawa buku, dicatat, nanti dikenang, dilihat di rumah. Nanti lahirlah ibu-ibu yang paripurna sebelum dijemput malaikat Israel. Karena ibu-ibu itu udah tua-tua, Bu, nggak lama lagi, Bu Mur. Nggak lama lagi. Halo. Iya, muda juga bisa mati, tapi biasanya agak lama dikit. Bu Mur, Bu Bibit, Masya Allah. Bu, siapa ini? Bu siapa, Bu? Bu Merah. Oh, Bu Baira, Bu Baira. Mas apa centengnya Bapak itu? Pak Poniman, aktif di radio Pak Poniman nih. Kalau saya live beliau tanya-tanya. Ada pertanyaan Ibu 5 menit? Ini kalau mau dimateri sampai jam 12 juga bisa, tapi udah cukup kita tunduk sama presiden kita. Presiden kita siapa? Presiden kita Ar-Raudhah, presidennya siapa? Ibu Hayati, itu presiden. Saya ini ya MPR-nya saya ini. Lembaga tertingginya. Berhak menentukan. Jam 11 selesai. Tunduk kita. Ya, Bu. Nggak ada yang bertanya? Cukup? Siapa? Oh, Masya Allah. Hajah Samsiah binti Harun. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadrati Ruwani Hajah Samsiah binti Harun syifa'an laha salamatan lahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa